Shalom Jemaat Batu Zaman, juga saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saya pribadi bersyukur kita bisa bersama-sama sampai pada akhir perenungan tematik Kitab Yakobus. Sebuah ayat mas sebagai penutup hari ini, Yakobus 5 ayat 16, pagi ini akan membantu kita merenungkan doa seperti apa yang kita panjatkan. Sehingga renungan ini diberi judul Doa yang sangat berkuasa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita masih ingat surat Yakobus bicara tentang iman yang harus dibuktikan dalam perbuatan, atau bicara tentang kesetaraan di antara jemaat. Tapi sebagai penutup surat, Yakobus mengarahkan jemaat untuk berdoa. Ajakan ini tentu bukan sambil lalu, bukan basa-basi. Tapi jadi pamungkas berbagai tindakan berdasarkan iman yang dituliskan dalam pasal-pasal sebelumnya. Dengan begitu saudara, doa bukan seperti ungkapan umum. Saya hanya bisa berdoa. Doa bukan hanya itu. Tapi ibarat ambang pintu dari pekerjaan Allah yang mulai digenapi. Nah, faktanya memang tidak semua doa dikabulkan Tuhan. Sehingga Yakobus menjelaskan dalam nas hari ini bahwa doa orang benarlah yang besar, yang sangat besar kuasanya. Status orang benar tentu bukan status orang yang baru kemarin berbuat benar, tetapi untuk orang yang sering berbuat benar, dan bahkan banyak saksi yang melihat kebenarannya. Dari pernyataan Yakobus ayat 12-18, orang benar yang dimaksud paling tidak punya 5 ciri. Yang pertama, bisa dipercaya, intim dengan Allah melalui doa dan puji-pujian, peduli pada saudara seiman, berusaha berdamai dengan Allah, sungguh-sungguh berdoa. Jadi selanjutnya, bagian yang tidak terpisahkan dari orang benar adalah tindakannya untuk mendoakan orang-orang lain. Jadi selain menunjukkan doa yang diperkenan Allah, Yakobus mencontohkan praktik doa yang selaras dengan kehendak Allah. Apa saja doa-doa yang dimaksud Yakobus? Dalam ayat 13, Yakobus meminta jemaat untuk mendoakan masalahnya. Pergumulan bukan diumbar, tapi dibawa dalam doa. Ayat 14, bicara tentang doa bagi orang yang sakit sebagai bentuk kepedulian. Hanya olesan minyaknya yang berkembang mengikuti ilmu pengobatan. Ayat 15, menekankan doa-doa kita harus dilandasi iman supaya Allah bekerja melalui doa tersebut. Allah bahkan bisa mengampuni dosa. Ayat 16, pengakuan dosa kepada saudara seiman adalah bagian kerja Allah memulihkan hidup umatnya. Sehingga pengakuan itu harus dilanjutkan dengan saling doakan. Ayat 17, kesungguhan Elia dalam berdoa menghadirkan mujizat, kekeringan dan hujan di tengah bangsa Israel. Saudara, bagi kita, doa orang yang benar juga akan bisa dibuktikan ketika menghadapi persoalan penyimpangan dari sesama orang percaya dalam ayat 19 dan 20. Sebab doa yang dipanjatkan menjadi jalan Allah menggenapi kasih dan rencananya. Bersama orang percaya lainnya, mari terus saling doakan, sebagaimana ajakan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Tetaplah berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.